makanya saya ambil pelajarannya akuntansi. Oke. Jadi setelah tamat perkuliahan ini, maka mau menjadi seorang akuntan juga di perusahaan. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Niki yang tadi sudah sempat memperkenalkan dirinya secara singkat kepada kita semua. Selanjutnya ini favorit saya nih. Saya ingin kenalan lagi untuk mengingat masih sama nggak dengan keinginannya apa namanya planningnya setelah tamat nanti. Karena kemarin sudah diinformasikannya. Oke, kita persembahkan waktu dan tempat kepada Lucy Marisa. Pantun, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Marisa. Waalaikumsalam. Saya asli Medan. Terus tadi apa ya? Oh, alasan saya masuk akuntansi. Yang pertama, saya punya dua pilihan dulu Pak sebelum masuk. Pilihan saya masuk ekonomi pembangunan atau akuntansi. Jadi kan kalau ekonomi pembangunan saya dengar katanya banyak ngapal, jadi saya nggak suka hafalan, jadi saya pilih akuntansi. Karena akuntansi kan menurut saya ada berhitung, saya kan lumayan suka berhitung, biar aku nggak pandai-pandai kali. Jadi itulah Pak alasan saya pilih akuntansi. Terus kalau udah tamat, ya insya Allah mudah-mudahan keluar dari Pancabudi bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan kepada favorit saya nih ya, Lucy. Selanjutnya Cici Kurnia. Halo Cici. Oke, kalau Cici belum ada, kita lanjut kepada Putri Puspita Sari. Pak, Putrinya ada lagi jaringan, nggak ada, Pak. Putri nggak ada jaringan ya? Oke, nggak apa. Iya. Baik, saya akan tandai sini. Selanjutnya Dinda Ulfa Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ulfa Aulia. Saya asal dari Kota Binjai. Alasan saya masuk akuntansi karena saya pengen nanti saya bekerja jadi ini, Pak. Jadi audit. Auditor. Iya, Pak. Oke, kalau gitu mudah-mudahan nanti semoga bisa tercapai keinginan menjadi seorang auditor yang terafiliasi di beberapa CPA ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinda. Iya, Selanjutnya Pak. selanjutnya saya pengen kenalan dengan Yeni. Sepertinya sudah kenal juga nih. Yeni Permatasari. Oke, Yeni. Pak, Yeni nggak ada jaringan, Pak. Nggak bisa masuk dia, Pak. Nggak bisa masuk ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin ada agak sedikit lebih berat sepertinya kalau masuk menggunakan Skype. Karena kalau menggunakan Google Meet, sepertinya lebih mudah gitu. Tapi kita lihatlah nanti gimana. Oke, baik. Selanjutnya saya pengen kenalan dengan Nisa Afulina Berusitepu. Sepertinya udah kenal juga ini. Nisa ada? Ada, Pak. Oke, silakan Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Afulina Berusitepu. Saya tinggal di Jalan Medan Binjai, kilometer 15,5. Kenapa saya memilih jurusan akuntansi? Karena dari SMK saya sudah jurusan akuntansi dan ingin meneruskan sewaktu perkuliahan. Selanjutnya, kenapa setelah tamat nanti apa rencana? Saya ingin menjadi seorang akuntan atau bekerja di bidang akuntansi. Oke, baik. Memang kalau jadi lulusan akuntansi itu ada dua pilihan sebagai akuntan atau lebih dikenal internal audit ataupun nanti yang kedua sebagai auditor. Itu lebih banyak dikenal sebagai external audit. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Kembali lagi saya akan berkenalan yang kedua Pak dengan Muhammad Erza Prayoga. Erza,
Pelet Pak, Tri. Patah-patah suaranya katanya Pak. Patah-patah ya? Oke, Iya Pak. baik. Kalau begitu lanjut nih dengan Andika selanjutnya. Silakan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Syaputra. Alamat di Jalan PWS nomor 78, Medan Petisah. Kenapa saya memilih jurusan akuntansi? Karena jurusan akuntansi juga cocok untuk orang yang ingin membuka usaha. Nah, di samping alasan lain, karena saya nggak jadi ngambil jalur undangan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedepannya setelah saya lulus, saya ingin membuka usaha saya sendiri, insya Allah. Doakan aja teman-teman, semoga berjalan lancar. Amin. Amin. Sekian saya. Assalamualaikum. Usaha apa ini biar supaya bisa didoakan secara spesifik nih? Usaha apa yang bisa dijadikan usaha, saya jadikan usaha Pak. Tergantung kedepannya kira-kira apa yang cocok gitu Pak. Oke, tergantung daripada opportunity ya, kesempatan pada saat itu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih pada Andika yang sudah tadi memperkenalkan dirinya. Selanjutnya saya pengen kenalan dengan Adeliana. Iya, Pak. Oke, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiliana. Alamat rumah saya di Tembung. Alasan saya ngambil akuntansi karena dari SMK saya jurusannya akuntansi kan Pak. Jadi saya mau melanjutkan. Kedepannya nanti tamat kuliah saya mau bekerja sesuai dengan bidang saya akuntansi. Oke, di mana? Di perusahaan atau di pemerintahan? Atau sektor publik? Di perusahaan, Pak. Di perusahaan. Oke, baik. Terima kasih kepada Adeliana yang tadi sudah memperkenalkan secara singkat mengenai profilnya. Selanjutnya, saya udah kenal, tapi nggak tahu dengan yang lainnya. Salah satu yang favorit saya juga, Ayu, Rahayu Rahmadani. Silakan. Udah kenal orang nih, Pak. Udah kenal? Udah, suara Ayu. Udah, apa Lucy udah kenal sama Ayu? Udah kenal, Pak. Nggak kenal, Pak. Nggak tahu dia siapa. Nggak kenal katanya. Jadi harus... Udah lah, ulang-ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Ramadhani, alamat di Binjai. Kenapa saya ngambil akuntansi? Nggak ada Pak, nyoba yang baru aja. Karena kan SMA-nya IPA. Oh, oke. Terus itu tamatnya mau jadi akuntan. Sebenarnya sih pengennya jadi dosen Pak. Oke, jadi begini-begini jadinya nih. IPA terus gini dosen. Oke, lanjut terus. Udah lah Pak, itu aja. Oke, jadi setelah nanti tamat S1 langsung masuk S2, kuliah ambil S2 atau kerja dulu? S2 Pak rencana. Langsung S2? Doain ya Pak. Oke, amin. Baik, kan ada penerus nanti. Oke, baik. Terima kasih ya Rayu untuk perkenalannya. Selanjutnya saya pengen kenalan dengan Andini Ardiani Ningsih. Ya, Bapak. Ini temannya Andika nih kan? Yang iya, Pak. Di PWS ya? PWS, Pak. Oh, iya, okay. Iya, Pak. Oke, Dini. Silakan Dini untuk perkenalkan dirinya. Perkenalan, Pak. Iya, perkenalan. Nama saya Andini Ardiani Ningsih, alamat Jalan PWS Gang Sepakat, nomor 90K. Alasan milih di akuntansi itu Pak, karena kan kakak saya kan akuntansi Pak, jadi dia disuruhnya saya masuk akuntansi Pak, biar dia ngajarinnya gitulah Pak, pokoknya dia lah nyuruh Pak gitu.
Yang nyuruh dia yang bertanggung jawab gitu. Iya yang nyuruh Pak. Ya udah saya tertarik juga Pak sama akuntansi. Saya masuk aja akuntansi. Oke, selanjutnya rencana ke depan gimana? Saya pengennya Pak jadi dosen Pak. Oh iya, jadi dosen. Oke, 2 orang ini jadi dosen. Oke, baik, terima kasih ya Dini yang sudah Terima kasih memperkenalkan Bapak. Niki. Mengenai profilnya. Selanjutnya saya juga ingin berkenalan dengan Nanda Humairah Berupadang. Saya, Pak. Iya, silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Humairah. Alamat Jalan Bahagia, Gang Sada Arif, Padang Bulan, Medan. Alasan memilih akuntansi karena tertarik sama jurusannya, Pak. Terus setelah tamat, rencananya ingin bekerja sesuai dengan jurusan. Oke, di pemerintahan atau perusahaan? Perusahaan, Pak. Perusahaan. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Nanda yang sudah memperkenalkan secara singkat mengenai dirinya. Selanjutnya ini satu marga dengan saya, Mia Sapitri Nasution yang sudah saya kenal juga ada dari kelas sebelumnya. Oke, Mia, silakan Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sapitri Nasution. Saya tinggal di Tembong. Terus alasan saya masuk akuntansi yang lanjutin dari SMK, Pak. Terus kalau udah mau tamat, niatnya mau ngambil S2 untuk jadi dosen. Amin, 3 orang. Oke, insya Allah mudah-mudahan tercapai juga keinginan dan cita-cita dari Mia. Setelah tamat nanti menyelesaikan serat S1-nya. Oke, selanjutnya kita kenalan dengan abang-abang yang lumayan saya kenal juga dengan baik, yaitu Bang Ryan Faturrahman. Silakan. Halo Pak. Hadir Pak. Iya, halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Faturrahman. Ya. Nama saya Ryan Faturrahman. Saya tinggal di Semen Cirim. Cita-cita saya kenapa masuk akuntansi itu sebetulnya nggak ada niatan masuk akuntansi itu Pak. Iya, terus kenapa bisa jebak di akuntansi jadinya? Iya, karena ngejar mantan waktu itu Pak. Cuman tegoplah. Oke. Udah itu aja sih Pak. Nggak ada niatan lain selain itu. Masih ada mantannya rupanya? Ada Pak. Semester 5 dia Pak. Oh, oke. Lanjut. Jadi setelah tamat nanti mau gimana? Lanjut S2 lah mungkin Pak. Lanjut S2. Oke. Langsung S2. Ya. Insya Allah. Jadi dosen. Insya Allah. Jadi dosen juga nih ya? Enggak sampai Pak. Tetap bekerja. Ya. Oh, bekerja. Oke. Oke, makasih ya Rian. Sama-sama Pak. Sudah berkenalan lagi dengan saya. Kemudian selanjutnya Rizar Hamdani. Ya, bagaimana Rizar? Silakan Rizar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizar Hamdani. Alamatnya di Jalan Taruan, Medan. Ya. Kenapa masuk akuntansi? Karena tertarik di dunia bisnis ya Pak. Tertarik di dunia? Bisnis, oke. Selanjutnya? Harapan setelah lulus dari Pancabudi pengen bangun startup. Oke, startup ya. Jadi di bidang? Mungkin pelayanan masyarakat Pak. Pelayanan masyarakat, oke. Berarti sudah ada gambaran ini atau memang sudah terlibat di dalam pelayanan masyarakat tersebut atau bagaimana? Jadi kan saya punya teman-teman dari berbagai macam universitas dan jurusan-jurusan, jadi udah mulai merencanakannya pelan-pelan Pak. Jadi masih dibuat kerangka-kerangkanya tapi belum memulai, masih dalam perencanaan Pak.
Oke, berarti blueprintnya udah ada, tinggal nanti kalau perencanaan sudah matang, tinggal dieksekusi aja ya. Iya, Pak. Oke, baik, rencana yang bagus, dan saya mendoakan biar supaya nanti ke depannya dapat terrealisasikan dengan baik. Oke, Amin. terima kasih kepada Rizar. Kemudian saya akan berkenalan lagi dengan Bahari Giawa. Bahari Giawa sudah ada bersama kita atau bagaimana? Oke, kalau belum ada, selanjutnya saya ingin berkenalan dengan Desi Rahmadani Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Siregar, alamat Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Alasan mengapa mengambil jurusan akuntansi karena awalnya itu dari SMA, kan jurusan IPA. Terus di SMA saya itu ada namanya ekonomi peminatan. Ya udah, ekonomi peminatan itu pelajarannya akuntansi. Karena dari SMA itulah makanya jadi suka sama akuntansi. Terus pun emang suka hitung-hitungan gitu, menghitung. Terus kedepannya keluar dari Pancabudi, pastinya ya kepengen jadi akuntan yang handal, makanya ambil jurusan akuntansi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Rencananya mau ke pemerintahan atau ke perusahaan nantinya? Mana dikasih sama Allah aja. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Desi. Ya, mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan kita akan mendoakannya. Oke, baik, selanjutnya saya pengen kenalan dengan Rahel Natasha Huta Barat. Silakan Rahel. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Rahel Natasha Huta Barat. Alamat rumah saya Jalan M. Nawi Harahap, lebih tepatnya dekat Simpang Limun. Alasan saya memilih akuntansi karena dari SMA saya sudah belajar akuntansi ya, walaupun kelas 3, tapi menurut saya itu tertarik. Dan selanjutnya setelah tamat dari Pancabudi, saya ingin bekerja di salah satu tempat pemerintah. Terima kasih. Pemerintahan. Oke, baik, terima kasih ya pada Rahel yang sudah menceritakan keinginan dan cita-citanya, semoga tercapai ya cita-citanya. Oke, baik, selanjutnya saya pengen kenalan dengan Benedikta Nova Febrianti Simajuntak. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silakan. Alasan saya mengambil jurusan akuntansi karena saya waktu SMK saya ambil jurusan akuntansi, jadi saya ingin melanjutkan jurusan SMK saya. Oke, selanjutnya ke depannya bagaimana? Depannya saya sangat berharap ingin bekerja di Departemen Keuangan Negara, dan jikalau masuk ke Departemen Keuangan Negara mungkin saya mau ngambil untuk S2-nya juga, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan cita-cita daripada ini saya manggilnya gimana nih? Benedikta atau bagaimana? Panggil Dita. Panggil apa? Dita. Dita. Iya, Pak. Oke, jadi semoga nanti cita-cita yang diinginkan oleh Dita tercapai dan bisa juga menyelesaikan studi S2-nya nanti juga di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Dita. Selanjutnya saya pengen kenalan dengan Sania Somara Sinaga. Sania nggak bisa masuk katanya, Pak. Nggak bisa masuk ya, karena jaringan juga. Keluar-keluar aja dari tadi katanya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya saya sebenarnya pengen kenalan dengan Widya Lubis. Namun Widya tadi menginformasikan bahwa ada keluarganya meninggal sehingga tidak bisa bergabung untuk hari ini. Jadi kita akan lanjutkan dengan Avendoris Daci. Baik, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Kenalkan, saya Avendoris Daci,
Alamat Jalan Flamboyan, Perumahan Negara Sangkumbang. Alasan memilih akuntansi karena memang minat dan menggemarinya juga, dan untuk mendalaminya lagi. Dan setelah tamat nanti dari Unpad, saya menjadi pekerja di bank. Nah, itu aja, Pak. Oke. Sebelumnya bagaimana saya memanggil Aven Doris atau bagaimana? Daci atau Doris atau gimana? Bisa Doris, Pak, bisa Aven, bisa Daci, nggak apa-apa, Pak. Yang penting ada namanya. Oke, terima kasih ya, Doris. Kalau gitu saya panggil Doris saja lah. Atas perkenalannya, selanjutnya saya pengen kenalan dengan Sandi Darmawan. Sandi Darmawan. Nggak ada Sandi, Pak. Oke, Sandi nggak ada. Kalau begitu kita lanjut dengan Mestina Bulolo. Tadi Mestina juga katanya nggak ada sinyal, nggak tahu sekarang, Pak. Oke, saya anggap hadir dulu. Selanjutnya saya pengen kenalan dengan Ayu, berkenalan kembali dengan Ayu Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Purnamasari, alamat di Kelambir 5. Nah, alasan kenapa akuntansi karena di SMK udah ngambil jurusan akuntansi, Pak, jadi mau nerusin aja. Dan kalau tujuannya ini sih mau bekerja di perusahaan yang sesuai dengan bidang akuntan gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Ayu. Semoga cita-citanya bekerja di pemerintahan atau perusahaan ini? Perusahaan. Oke, perusahaan. Semoga cita-citanya Ayu untuk bisa bekerja di perusahaan nanti bisa tercapai. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin berkenalan dengan abang-abang lagi, Bima Arya Permana. Oke, kalau tidak ada Bima, kita lanjut dengan Maya Sofia Haryanto. Oke, kalau tidak ada Maya, saya akan berikan kesempatan karena semuanya sudah saya panggil. Ada sekitar 41 mahasiswa untuk kelas kita. Saya akan berikan kesempatan buat namanya yang tadi sudah saya panggil tapi belum sempat untuk berkenalan ataupun saya tandai kehadirannya di sini karena ada beberapa masih yang belum saya centang untuk kehadiran absensinya. Oke, siapa yang ingin berkenalan agar saya tandai juga kehadirannya? Oke, kalau tidak ada, baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah tadi memperkenalkan masing-masing mengenai namanya dan juga rencana planningnya ke depan. Selanjutnya, apa perlu saya memperkenalkan diri saya atau bagaimana? Karena saya yakin sudah sebagian sudah mengenal saya seperti itu. Bagaimana? Boleh lah Pak, kan mungkin yang lain belum ada yang kenal, mungkin beberapa. Oke, baik. Iya, Pak, iya. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Khalif Pratama, yang mungkin kalian sudah ada yang kenal dengan saya. Oke, saya dulu adalah lulusan dari S1 WISU, akuntansi juga. Kemudian S2 saya melanjutkannya di kampus International Islamic University Malaysia di Kuala Lumpur. Kemudian selanjutnya ketika saya sedang menyelesaikan tesis saya, master saya, bekerja di Kuala Lumpur di bidang khususnya investasi finansial. Kalau ada yang tahu tentang forex, seperti itulah yang saya dalami bidang tersebut. Kemudian setelah saya menyelesaikan studi saya, master saya S2, kemudian saya terus menekuni bidang pekerjaan saya tersebut, sehingga saya sempat ada di beberapa perusahaan yang yang beralokasi di beberapa negara.
seperti di Singapura, dan yang terakhir tuh di Siprus. Siprus itu adanya di dalam Uni Eropa, ya, bertetanggaan dengan Yunani. Jadi setelah saya berada di Siprus, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memulai karir saya sebagai pendidik akademis. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, tapi kalau ada yang mau tanyakan, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau tanyakan tentang saya, atau kita langsung masuk ke sesi selanjutnya? Saya, Pak. Iya, silakan. Kok bisa berhenti jadi kerja gitu, Pak? Kenapa kira jadi dosen itu? Kan kayaknya udah mantap kali itu, Pak, kerjanya. Oke. Alasan yang pertama, saya memang dari niat awal saya ketika saya masih S1, saya ingin menjadi dosen juga gitu, karena kebetulan kedua orang tua saya memang dosen. Jadi niat saya itu ketika saya sudah mengambil S2 dan sempat bekerja, meskipun saya sudah ada di zona nyaman, bisa dibilang zona nyaman, pekerjaan sudah mapan, ya gaji pun juga lumayan, tapi saya mengingat tujuan saya itu adalah menjadi dosen, maka saya akhirnya berhenti dari sana. Tapi kemudian setelah sedang saya menjalani profesi saya sebagai dosen, ada satu perusahaan yang di London menghubungi saya untuk untuk saya diberikan kesempatan membantu mereka dalam membuka cabangnya di Indonesia. Jadi mereka menanamkan modalnya di Indonesia, dan saya alhamdulillah dipercaya sebagai pemegang controllernya untuk di seluruh Indonesia. Jadi walaupun saya tadinya sempat saya berhenti di dunia kerja saya itu, tapi akhirnya sekarang ini pun masih saya jalani. Meskipun ya saya harus berbagi waktu antara pekerjaan saya sebagai dosen dan juga sebagai pekerjaan yang harus saya bebani, yaitu menjalankan perusahaan ini. Itu dia. Jadi sampai saat ini pun saya masih tetap bekerja, cuman kapasitasnya ada di Indonesia. Meskipun saya disuruh kembali ke London, tapi saya lebih senang itu di Indonesia, seperti itu. Nggak enak loh di Eropa itu, karena satu musim dingin. Musim dingin itu, ini bulan 10 ya, ini udah masuk musim dingin, 10, 11, 12, sampai bulan 2, itu sangat tersiksa sekali gitu. Apalagi sampai di bawah minus 0 derajat itu nggak enak. Dan yang kedua, makanan juga nggak cocok, lebih enak di Indonesia. Jadi pilihannya akhirnya saya kembali ke Indonesia. Itu dia. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Pak, saya mau nanya. Bapak kan bilangnya S1-nya akuntansi. Iya. Menurut Bapak akuntansi itu kayak gimana sih, Pak? Menurut saya? Iya. Oke, akuntansi itu adalah sebuah ilmu yang membuat kita menjadi lebih lebih teliti sebenarnya, karena perhitungannya yang dilakukan di akuntansi ini sangatlah sangat kompleks. Jadi kalau ada salah perhitungan di atas, itu ke bawahnya itu pasti akan berantakan itu. Jadi memang akuntansi yang diperlukan adalah ketelitian. Pintar aja nggak cukup, tapi harus teliti gitu. Nah, jadi saya melihat akuntansi adalah bagus untuk membangun karakter kedisiplinan kita. Yang pertama, agar kita bisa lebih teliti. Yang kedua, kita bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya kenapa? Memang kita menghitung uang. Walaupun itu bukan uang kita sendiri, uang orang, tapi kita harus bertanggung jawab untuk mengkalkulasikannya. Yang mana nanti kan di dalam ilmu akuntansi itu secara keseluruhan, angka-angka tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Itu nanti kalian akan pelajari di mata kuliah lain, baik itu sebagai manajemen keuangan atau investasi portfolio.
Nah, jadi ilmu akuntansi ini adalah satu kesatuan yang membuat kita, intinya adalah untuk lebih teliti, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Seperti itu. Kenapa, Lucy? Mengalami Bayu. Bukan saya tuh, Pak. Jadi siapa yang bertanya tadi? Saya yang nanya, tapi yang bising bukan saya. Siapa yang nanya? Terus Pak, bagi-bagi tipsnya lah Pak, supaya kalian bisa rajin akuntansi. Kan kita juga sama-sama tahu, akuntansi kan juga lumayan sulit sih sebenarnya. Oke, tipsnya. Kalau saya ditanya, sebenarnya saya termasuk mahasiswa yang gimana ya? Saya dulu sangat membenci akuntansi, jujur saja. Ketika saya SMA, saya mengambil sebelum penjurusan di kelas 3, di kelas 2 kita masih sempat, kelas 1, kelas 2 itu sempat harus belajar akuntansi. Nah, ketika pelajaran akuntansi itu saya nggak pernah masuk gitu. Kalaupun saya masuk, saya duduk di belakang, saya apa aja saya kerjakan. Yang intinya saya nggak tahu apa-apa tentang akuntansi selama di SMA. Karena memang bukan tujuan saya gitu. Karena saya sebenarnya kepengen itu di bidang medikal, medis gitu kan. Makanya saya ambil IPA, karena nanti tamat dari IPA, saya bisa melanjutkan untuk mengambil medikal. Tapi ternyata nasib berkata lain, sehingga saya harus mengambil akuntansi. Nah, di semester 1-2 pun saya pun masih sekedarnya saja. Padahal di situ yang paling banyak yang harus kita pelajari, khususnya pengantar akuntansi gitu kan. Nah, jadi untuk pengantar akuntansi saja, penyusunan neraca, laba rugi, itu semua saya masih berserakan itu. Nah, jadi ketika saya di semester 3 atau 4, saya tidak salah, saya menyadari ini nggak bisa diteruskan gitu. Ini nggak bisa diteruskan, saya pun harus belajar untuk mengerti bagaimana cara penyusunan laporan keuangan. Jadi saya bertanya teman saya yang memang jago dari SMK, dia ngambil akuntansi. Jadi saya tanya tentang penyusunan akun ini, bagaimana ini segala macamnya. Jadi tipsnya itu adalah niat kalian pertama. Kalian benar-benar nggak niat untuk akuntansi. Karena saya di awalnya memang nggak benar niat, jadi saya malas gitu. Itu saya akui. Saya malas, saya nggak mau belajar tentang akuntansi, penyusunannya semua macam. Cuma saya ingat-ingat aja. Kebetulan saya memang kalau menghafal satu malaman saya bisa menghafal, saya bisa jawab. Tapi besoknya pasti saya lupa. Jadi karena bukan dari hati, makanya seperti itu yang saya lakukan. Jadi tipsnya adalah tanya pada diri kalian. Kalian benar-benar apakah akuntansi ini adalah pilihan kalian atau enggak. Nah, kalau kalian sudah yakin dengan itu, pasti secara otomatis ada keinginan ataupun dorongan untuk belajar akuntansi. Seperti itu. Memang betul, agak ribet, tapi setelah kita pelajari, kita pedalami, mudah-mudahan itu bisa kalian pelajari dengan baik. Itu tips dari saya untuk belajar akuntansi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kontrak kuliah. Oke. Saya yakin sebagian sudah memahami bagaimana gaya saya selama mengajar. Yang pertama itu untuk absensi. Memang kalau dengan dosen-dosen lain, 80% kalian harus hadir baru bisa dinyatakan lulus dari absensinya. Tapi kalau saya sangat menyadari dan memahami dengan kondisi situasi kalian sebagai mahasiswa, karena saya juga pernah dulu sebagai seorang mahasiswa. Nah, jadi buat saya, apalagi khususnya di zaman online ini, dan saya sangat mengerti sekali dengan keadaan koneksi, yang tidak semua orang bisa memiliki koneksi yang baik. Seperti yang tadi kita dengar sama-sama semuanya, ada yang pengen join tapi tidak bisa join, atau ada yang sudah join tapi keluar masuk, ada yang sudah join juga suaranya patah-patah atau bagaimana segala macam. Jadi saya sangat memahami itu. Selama kalian masih berkeinginan untuk untuk berusaha bergabung selama perkuliahan saya,
maka itu saya anggap kalian sudah ada usaha untuk hadir dan saya akan tandai kehadirannya. Jadi kalaupun kalian tidak bisa masuk, infokan aja kepada teman-temannya bahwa kalian tidak bisa masuk, nanti temannya akan menginfokan ke saya dan saya akan menandai kehadirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pakaian. Pakaian, karena kuliah kita daring, kuliah kita online, jadi kalau di kampus kan harus menggunakan mengikuti peraturan dari kampus. Kalau selama di daring ini, selama itu yang sifatnya sopan, itu kalian boleh menggunakan pakaian apa saja. Tidak ditentukan harus menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Oke? Jadi yang penting sopan, kalian sudah bisa bergabung dengan kelas saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai sistem pembelajaran selama di kelas itu, yang lain pasti sudah mengetahui, dan saya pun juga masih banyak kok yang teman-teman kalian itu tahu bahwa selama pembelajaran di kelas saya itu diwajibkan untuk lebih aktif. Karena kalau kalian tidak aktif, kalian yang akan rugi sendiri. Ini Lucy, ada Devika, ada Ayu, ada Mia yang biasanya paling rajin bertanya. Nah, jadi kalian harus sering bertanya karena mata kuliah ini adalah lebih kepada praktek, bukan teori. Jadi pasti akan banyak ada kendala yang akan kalian hadapi untuk bisa memahami dalam penggunaan khususnya aplikasi akuntansi untuk komputer ini. Jadi diharapkan kalian lebih sering bertanya dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya sebatas di dalam masa pertemuan kita ini. Kalian bisa bertanya kepada saya ketika perkuliahan pun sudah berakhir. Karena sebagian dari kalian pun ada yang bertanya ketika di luar daripada jam kelas, bahkan sampai tengah malam pun ada yang bertanya dengan saya. Itu saya akan respon meskipun tidak sempat pada saat itu, pasti kalau tengah malam kalian menghubungi saya, mungkin paginya baru saya akan balas, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, model penilaian saya. Bentar ya, saya akan buka dulu asesmennya. Oke, baik, mungkin bisa kalian lihat ya, ini ada cara sistem penilaian saya, yang dimana absensi, tugas, presentasi, UTS, dan UAS. Absensi ini berbobotnya adalah 10 nilainya, 10 poin, kemudian tugas 20 poin, presentasi 30 poin, UTS dan UAS itu 20 poin. Tadi absensi, mungkin kalian sudah bisa mengantongi 10 poin, karena saya bukan orang yang sangat strict sekali ataupun rigid dalam soal peraturan kehadiran ini. Kemudian untuk tugas itu sebanyak 20 poin, dan presentasi 30 poin, UTS itu 20 poin. Jadi kebiasaan saya itu 1 minggu sebelum UAS, kalian sudah bisa mengetahui berapa jumlah poin yang kalian kumpulkan. Contoh, kita buat aja contoh. Di sini ada Putri Andini. Kemudian ini 20. Oke. Nah, ketika 1 minggu sebelum UAS, Putri Andini sudah mengumpulkan sebanyak 70 poin. Ini 70 poin ya. 70 poin berarti nilainya adalah B. Dan untuk bisa mendapatkan nilai A atau sebanyak 80 poin, maka Putri membutuhkan 10 poin lagi. Nah, untuk akomodasi bobot daripada nilai UAS itu sebanyak 20 poin, maka Putri harus berusaha semaksimal mungkin selama UAS cukup mengumpulkan 10 poin untuk bisa mendapatkan nilai 80 sama dengan A. Seperti itu. Jadi, kenapa saya buat seperti ini? Pertama, saya sangat transparan. Yang kedua, saya ingin kalian mengetahui posisi kalian, sudah berapa banyak poin yang kalian kumpulkan, untuk bisa mendapatkan nilai yang kalian inginkan masing-masing. Karena saya yakin semuanya ingin nilai A. Tapi pada prakteknya nanti pasti ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan nilai A karena memang
mungkin saja tidak memenuhi daripada kriteria nilai yang saya tentukan. Tapi kalau seandainya nanti kalian sudah berusaha, kalian bertanya kepada saya, kita bisa fair untuk memberikan nilai yang terbaik untuk kalian masing-masing. Oke, yang kelima, karena ini adalah mata kuliah praktek, maka saya harus mengirimkan file yang harus kalian install di dalam komputer kalian masing-masing. File ini tidak bisa install di handphone. Sekali lagi, tidak bisa diinstal di handphone. Harus diinstal di dalam laptop ataupun komputer. Jadi saya harapkan kalau tidak ada komputer atau laptop, usahakan bagaimana bisa mengadakannya, apakah itu gabung dengan temannya atau bagaimana, itu usaha kalian. Karena memang sangat kebetulan sekali ini aplikasi ini hanya bisa diinstal menggunakan laptop atau komputer. Jadi saya harapkan minggu depan sudah terinstall aplikasi ini di dalam laptop semua masing-masing. Jadi minggu depan kita sudah bisa memulai mata kuliah ini. Oke, itu ya kontrak kuliah yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas untuk sesi yang lainnya? Saya lupa, Pak, mau nanya apa? Kok bisa lupa? Ini dia masih saya pikir-pikir tadi mau nanya apa. Oke, silakan kalian download, karena saya yakin sekali pasti 80, nggak usah ya 80, 60% di antara kalian pasti akan kesulitan untuk melakukan installation aplikasi ini. Jadi silakan diinstal. Kalau seandainya ada kesulitan, saya akan menggabungkan cara tutorial penginstalan dengan kelas yang 3C. Kemungkinan insya Allah kalau tidak malam ini atau besok malam, seperti itu. Nanti saya kabarkan bagaimana kita bisa menginstal secara bersama-sama. Jadi ketika kita sudah menentukan waktunya untuk menginstal sama-sama, pastikan semuanya memegang laptop atau komputer masing-masing. Jadi bisa kita pecahkan bersama-sama apa masalahnya. Ya, ini sepi kali nih. Dan saya bilang kan, saya paling nggak suka kalau yang namanya sepi-sepi. Siapa? Kalian... Orang ini ributnya di grup aja memang, Pak. Itu kan lagi di mute, jadi nggak ada suara. Pak, tadi nanyanya gitu tadi cara apa namanya downloadnya itu gimana kalau dari laptop? Cara downloadnya? Iya tadi, tapi udah Bapak jelasin ya udah gitu. Minggu depan kan Pak? Kalau downloadnya minggu depan udah terinstall loh. Downloadnya hari ini. Oke. Di-download hari ini, kemudian coba diinstal. Tapi saya yakin sebagian besar pasti akan menemukan kesulitan ketika menginstal. Oke, dia mana? Setelah diinstal dia akan seperti ini ya, tampilan icon untuk aplikasinya seperti ini. Ketika kalian buka, nanti dia akan muncul displaynya seperti ini. Bentar, sedang diproses sama programnya. Oke, ketika kalian sudah install, dia akan muncul seperti ini. Oke, tadi ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya tadi? Ini kan udah di-download. Ini ada Gimana? Suaranya itu suaranya. Halus sekali suaranya. Dengan siapa ini? Putri ya. Putri gimana Putri? Kan udah di-download, terus muncul tripikal, terus minimal sama kostum. Ini pilih yang mana, Pak? Putri sekarang membuka Skype-nya dari laptop atau apa gimana? Iya, dari laptop.
Oke, bisa di share screen kan? Aduh, Saya gimana? ini nih. Ini saya cara saya share screen-nya itu di bagian sini ada share screen namanya itu, Putri. Oh, yang bawah ya? Iya, yang bawah. Oke. Nah, sekarang tampilkan barusan yang saya kirimkan file untuk yang diinstal. Ini sudah ada nih kan? Ini Andika ya? Ya Pak, udah benar nih Pak. Iya, ini udah benar. Andika sudah benar. Oke, klik next. Klik next, Putri. Install. Nggak jalan-jalan rupanya. Iya. Tadi Andika gimana Andika? Lama nggak bagian proses ini Andika? Kalau saya alhamdulillah emang udah terinstall di laptop Pak. Bila terinstall di laptop saya. Sudah terinstall. Itu Iya Pak. master filenya ada, masih ada. Ya, Pak. Oke. Sepertinya oke, baik, ini saya kirimkan file satu lagi. Ada 2 file yang saya kirimkan. Saya gabungkan aja lah, 3 file yang saya kirimkan. Coba di-download ketiga-tiganya dan diletakkan dalam satu folder ya. Yang diletakkan dalam satu folder itu maksudnya seperti ini. Saya lagi nggak share screen ini ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, maksud saya tadi itu diletakkan dalam satu folder. Saya barusan sudah mengirimkan 3 file ya. Sedang sending ini tiga-tiganya. Kemudian setelah kalian download ketiga file tersebut, diletakkan dalam satu folder. Dan namakan folder tersebut dengan Zahir Enterprise 6. Karena kita menggunakan versi yang ke-6. Ini ada satu data lagi yang mungkin agak sedikit lebih lama.
Oke, mungkin nanti setelah agak sedikit lama ini dalam pengiriman terakhir ini, bisa kalian lihat dari dari layar saya. Nanti kumpulkan, sekali lagi saya ingatkan, setelah nanti terkirim semua 3 file ini, kemudian simpan di dalam satu folder, oke? Ya, dan namakan folder tersebut Zahir Enterprise 6. Nah, nanti setelah terkumpul dalam satu folder, baru kalian klik di sini Zahir Enterprise Builder untuk penginstalannya. Nah, nanti kalau seandainya ada kesulitan dalam proses installation, kita akan melakukan instalasinya secara bersama-sama, kira-kira nanti malam, kalau tidak nanti malam, besok malam. Nanti saya informasikan lagi mengenai waktunya. Mungkin itu dulu ya, karena kita waktu sudah sampai kita kelas sampai 2.30 kan? Iya, Pak. Jam 3 ya? Hampir. Hampir. Hampir jam 3. Oke. Saya pikir Ya, tadi Pak. sudah habis waktu. Ya. Oke, sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Biar saya jangan sepi-sepi, diam-diam sampai Andika tadi sempat tertidur katanya. Enggak. Pak. Cuacanya nggak pula ya. Ini kan Gimana? udah unduhan selesai, tapi nggak bisa dibuka, Pak. Yang ini dengan siapa? Cindy. Oke, Cindy yang sudah Cindy unduh yang mana ini? Yang Zahir Enterprise itu, Pak. Yang pertama kali Bapak kirim tadi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang tunggu dulu sampai terkumpul dulu 3 filenya ini, kemudian disatukan di dalam satu folder, kemudian coba diinstal lagi, oke? Oke. Oke, kita tunggu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Silakan tanyakan. Pas, Pak. Pas. Oke, pas band. Kangen band. Siapa nama vokalisnya? Andika. Astagfirullahaladzim, maaf. Oh, ke kampus. Tapi nggak mirip lah ya. Nggak mirip. Ditengok-tengok sih mirip, Bang. Oninya nggak mirip ya, Dik? Oninya nggak mirip? Kurang jamet dia, Pak. Poni jamet. Sosis. Nah, itu. Sosis. Ada telur gulung. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara pertama sekali membuka data baru, yaitu pembuatan daripada informasi-informasi perusahaan. Nah, seperti inilah nanti yang akan harus kalian lakukan. Makanya saya ingin memastikan bahwa kalian semua sudah bisa menginstal aplikasi ini, agar nanti kalian bisa mengikuti dengan baik perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester. Kenalin dikocok, baru sih makan. Baru lagi. Gimana dengan perkuliahan lain? Berjalan dengan baik atau gimana? Aman, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Masih oke. Lancar jaya. Oke. Lancar jaya ya. Dari pertama ya lancar. Tapi nggak tahu ya, Pak, kalau minggu-minggu selanjutnya. Tunggu aja sebulan lagi, Pak. Pasti stres nih. Karena udah masuk materi. Karena minggu pertama iyalah kan belum masih perkenalan, kontrak kuliah, begini. Nah, setelah itu barulah welcome to jungle. Welcome to jungle. Welcome to jungle. Welcome to life atau gimana? Kami muncul. Ya. Pak, kita minggu depan pakai Skype lagi. Orang ini banyak kali yang nggak bisa masuk katanya, Pak. Oke, sekarang saya akan coba buka ini ya, buka Google Meet. Belum download. Belum download. Saya Pak. Apa? Udah download saya... cuman laptopnya belum di rumah, Pak. Kita coba Google Meet.
tapi kamera saya memang nggak akan bisa saya pakai karena sedang dipakai sama si Skype. Oke, join now. Oke, sekarang saya sudah buka. Oke ya, sekarang saya sudah buka Google Meet-nya. Ini, silakan kalian untuk bergabung. Kita lihat bagaimana mana yang lebih ringan dalam penggunaannya. Link Google Meet-nya ada di grup, ada di apa? Di description di grup WhatsApp. Jadi tinggal kalian klik aja. Oke, saya akan kasih ini aja kok. Dari saya akan share juga. Oke, saya akan share melalui Skype. Bentar ya Pak, masih download. Oke, sudah saya share untuk silakan kalian coba. Oke, Dinda sudah masuk, Putri sudah masuk, Jihan juga sudah. Pak, Ya, Pak. yuk. Devika, ini baterainya habis, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti minggu depan Izin. pastikan baterainya mencukupi ya. Oh iya, pasti, Pak. Izin keluar ya, Pak. Nah, apa? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Devika tadi sudah keluar. Jadi yang masih masuk ini menggunakan Google Meet, Dinda. Ada kucingnya Dinda gitu. Putri. Pak, belum ada Putri masuk dengan APK-nya, Pak. Oke, Cindy. Nakal kucingnya, Pak. Kenal. Dika, kau mimpiin aku pula. Kenapa? Kau percaya? Kau percaya, yuk? Baru ku baca. Mana nih ininya, linknya nggak nampak. Pak, belum nampak, Pak. Kau percaya nggak, yuk? Nggak lah, nggak percaya. Itu kata-kata buaya biasanya. Lo mana videonya? Buaya. Oh, ini. Ada juga lo buaya betina, yuk. Apa? Apa, Dika? Buaya betina Buaya juga ada. putih. Buaya, buaya betina. Linknya yang di deskripsi kan, Pak? Iya betul, linknya di deskripsi. Nah, jadi oke, ayo. Jadi masih beberapa orang yang masih bergabung ya. Apa namanya? Fotonya banyak kali kita buka. Dan untuk untuk instalan secara bersama-sama menggunakan Google Meet karena saya gabungkan dengan kelas yang satu lagi gitu. Jadi nanti sama-sama kita akan menginstalkan. Beda-beda suara Bapak. Suara siapa yang barusan ini? Putri. Google Meet-nya masih jalan, Pak. Yang mana yang kita pakai ini, Pak? Oke, udah saya matikan suara saya di di Google Meet. Jadi cuma satu sumber aja. Nggak, saya mau memastikan dulu kalian lebih enak pakai Google Meet atau Skype gitu. Yang pakai kuota pemerintah lah, Pak. Kuota pemerintah pakai apa? Google Meet, Kayaknya Google Meet. Iya, kan? lebih lancar pakai kuota pemerintah. Komputer. Oke. Saya sih nggak masalah. Gimana? Kalau saya nggak masalah mau pakai apa aja pun nggak apa-apa, asalkan Bapak enjoy. Alah.
Masalahnya kekurangan Google Meet itu cuma satu aja ini kayaknya. Apa namanya, untuk record dia tidak ada gitu. Karena saya perlu merekamnya ketika perkuliahan kita berlangsung agar saya punya bukti sama prodi kampus bahwa saya sudah melaksanakan perkuliahan. Ribet ya. Saya kalau mau ngomong aku Kalau pakai Zoom cuma ngomong lah Del, jangan dari chat. Gimana? ada. Kalau pakai Zoom cuma sebentar kan, Pak? Iya, pakai Zoom semuanya sudah terakomodasi di situ. Ada kalau mau nge-record, mau ini, mau segala macam lah. Karena memang Zoom kan Skype, Zoom udah di-update dengan baik gitu. GWS Semuanya Adel. Ini mau pakai Pak, apa sih? Pakai apa kita sebenarnya? Gimana Dika? Ya, Pak, Adel kita sakit, Pak. apa aja, Pak? Tatap muka? Ya, di lapangan. Lapangan kita, Pak. Gelar tikar. Kami oke-oke aja, Pak. Ke rumah sini lah, ke rumah saya aja biar supaya nggak ini kan. Kalau ke lapangan nanti Kami rame. Kenapa istri Bapak ganggu kami keluarga? Di rumah Bapak yang kemarin, Pak. rumah saya yang itu aja yang kan lebih dekat. Kalau yang mau dari Binjai, dari Stabat dekat gitu kan. Nah, yang bisa datang dan di rumah saya Yang pun dari ada Tembung Pak jauh loh Pak. Nggak jauh. Kemarin Dari ada yang Hamzah dari itu mana Tembung. lagi ceritanya? Jadi apa namanya, di rumah saya pun ada wifi gitu. Jadi semuanya bisa terkoneksi gitu. Ayo, bisa download drakor. Belajar. Kan sekalian, nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, nanti diganti Bapak paspornya. Ganti aja Pak kalau dia download drakor, paspornya ganti Pak. Terus kayak gitu nggak kawan lah. Pak saya nggak bisa masuk Pak, Pak, nggak di boleh, Google nggak boleh. Meet. Kenapa nggak bisa masuk? Nggak tahu HP-nya error Pak. Ucap salam coba. Buang HP-nya. Iya Pak, HP saya ada kentang, nggak bisa masuk Pak, ada banyak APK. Tapi kentang hadir. Iya, kalau sama mau- kita Dika. Jadi kalau yang bisa ketemu atau tetap muka, nanti yang nggak bisa ketemu tetap online juga kita buat. Jadi tetap dua versi kita buat gitu. Ayo, meet up kita. Yaudah, Pak. Ayo Boleh, Pak, ayo. Rumah Udah Bapak kan? di mana Pak? Ya, Tanya Andika udah tahu Makanan lah Andika. kita. Andika nggak jelas tuh Pak, banyak bohongnya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Mia. Aku siapa? Kenapa? Mia, jangan benci kali lah sama aku, Mia. Emang? Mia nggak boleh kayak gitu loh, Mia. Rumah Bapak ini daerah Tanjung Gusta. Dekat itu. Jauh kali sama kami. Kalau jalan jauh. Nggak jauh. Tiap diculik-culik wawak Gojek. Daripada kalian di rumah Sini aja. aku culik, sini aku culik. Sini aku Nggak culik. guna. Aku culik sini. Aku culik sini mau. Nggak mau Bang Rian. Jangan Bang Yan. Makannya banyak Bang. Makannya banyak Bang Yan. Rugi nanti ya Bang. Aku aja penculik sini. Nggak Jangan mau. Bang Yan. Banyak rugi ya Bang nanti. Kalau opa yang nyulik mau. Ku kasih makan lagi. Kasih uang belanja lah. Ku kasih makan, ku kasih kopi, ku kasih rokok, semua lah, ku kasih lah udah. Tapi Bang makannya banyak. Nanti rugi ya Bang. Oh, nanti 10 kilo pula untuk satu orang ya kan? Sehari pula tuh. Jadi ini kita kemana, tatap muka apa enggak? Jadi gimana? Ya itulah ditentukan. Ayo boleh. Ayo Kalau boleh. ini, Tatap muka hari Minggu cocok juga sih Pak. Hari biasa nggak bingung. Minggu. Jangan Ya Pak. ada loh ini. Ya tentukan lah kalau misalnya memang mau tetap Iya, tentukan harinya hari apa satu. Bisa malam mingguan nanti kalau hari Minggu. Apa sih Bang Rian? Nasi malam mingguan, hargain yang jomblo lah. Yang jomblo. Ya. Hari Sabtu. Nanti malamnya kita malam mingguan. Sabtu kan kosong.
Harga Iya. yang ibadah. Nggak boleh kayak gitu. Ya udah. Biar sekalian malam mingguan. Kita juga nggak mungkin Daripada yang rumah saya satu lagi ada di Titik Kuning atau STM, itu kan lebih jauh nanti. Yang Nanti singgah ke Apros pula aku jadinya ya kan. Ngapain dia approach Nanti antar aku ya Dika. Sendiri, Pak. Dika, kami sama kucing 3 aja. Ayo. Ih, jadi aku dikemanain? Mia di tengah, Udah, aku di yuk. belakang. Iya. Iya, pas tuh. Rayu dibuang aja ke rawa-rawa. Cocok, setuju aku, setuju. Iya, setuju kita Bang. Ayo nanti kita rencanakan ya Bang. Jangan tinggalin dia. Buat yang nggak di Medan, Minggu kemana? Kenapa Pak? ini kan ada Anggi bilang nggak lagi di Medan. Jadi kalau yang nggak di Medan nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk bisa datang. Kita akan tetap menggunakan tatap muka, kalau memang tatap muka ya, dan juga online. Jadi pada saat bersamaan, yang nggak bisa datang juga bisa belajar melalui online gitu. Kalau tatap muka pakai apa Pak? Pakai laptop? Pakai laptop pribadi? Bawa laptop lah, nggak ada Aja laptop. mukanya. Macam les ya? Tatap lah mukanya. Pak, Di kamar Kak Winda nggak ada? Hah? Pak, Pak. Iya, Nia mana nih Nia? Nia mana Nia? Apa Pak? Nia, kok tumben diam aja nih? Oh Nia. Lagi sakit gigi nih. Where are you doing? Where are you doing? Gak ada kan. Ya. Pak, saya Selvi Yanti kan kelas 3C. Saya mau izin keluar karena masih ada diklat lagi. Apa boleh, Pak? Oke, Selfie. Sebentar ya Selfie. Saya buat dulu kehadirannya karena tadi takutnya nggak apa. Oke, Selfie. Jadi Selfie yang untuk minggu depan masih menggunakan 3C atau bergabung dengan 3B? Belum tahu lah, Pak. Dikabarin lagi dah. Oke. Oke, Selfie ya. Terima kasih ya, Selfie. Ya, makasih Pak. Makasih Ya, kembali. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ayo suaraku dengar yuk. Dengar. Kuat yuk. Kuat nih, kuat. Bisa lah. Tarik sih. Oke, jadi silakan ditentukan aja ya. Kalau memang mau masuknya secara tatap muka untuk minggu depan, tentukan harinya. Dan buat yang tidak bisa, saya akan tetap menggunakan online. Nah, jadi secara bersamaan, teman-teman yang tatap muka dan online tetap akan sama-sama belajar. Seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. itu aja dulu ya. Itu aja dulu, kalian tentukan, kalian diskusikan bagaimana untuk minggu depannya. Saya sudah mengirimkan 3 file, tolong di-download dan kemudian disatukan di dalam satu folder. Setelah itu di-install. Kalau nanti ada permasalahan, baik apakah itu nanti malam atau besok malam, nanti saya informasikan. Jadi kita sama-sama menginstalnya dengan kelas 3C. Karena 2 kelas nanti akan saya gabungkan. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Atau ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk yang pertemuan pertama hari ini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu lagi nanti malam atau besok malam. Usahakan untuk mencoba menginstalnya. Jadi kalau ada permasalahan bisa ditanyakan ketika pertemuan untuk instalnya ini. Itu aja, sampai ketemu lagi. Ya. Pak, kalau nanti malam saya nggak bisa gabung, nggak apa-apa, Pak? Saya belum menentukan apakah nanti malam atau besok malam, nanti saya kabarin, oke? Soalnya Binjai kadang malam hujan, Pak. Jadi kenapa rupanya? Medan pun hujan juga, Medan. Tempat pun hujan. Jaringannya loh, Pak. Jaringannya agak ini gimana gitu. Oke. Kalau apa direkam ya, Pak?
Oke, nanti saya rekam, terus nanti saya upload ke YouTube channel saya. Nanti tengok di situ. Iya. Oke. Di subscribe Pak. Bang lah Pak di YouTube, biar senang kami nontonnya. Oke, nanti saya upload ini pertemuan kita yang pertama ini di YouTube channel saya. Nanti tinggal dilihat aja. Oke? Nampak muka kamu cantik-cantik. Ya nampak lah, makanya harus ini, harus. Awas kan yang ngupil kan. Oke ya. Ada lagi yang Biasanya tanya? Untung udah matikan kamera kan? Udah pas Pak, udah pas. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa kita. Selamat berjumpa tatap muka. Oke. Iya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Bermalam, Bapak.